Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa dan Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Maka apa? Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Kita bersama kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik buat saya dan saudara. Pada malam ini saya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu luar biasa. Mari buka hatimu untuk dengar firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala Ibu Rohani. Dan saya percaya lewat firman Tuhan malam ini akan membuat kita semakin melangkah dengan iman yang semakin kuat di dalam Tuhan. Kita buka bersama 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Puji Tuhan. Firman Tuhan tema pada sore ini atau malam ini adalah sadar dan berjaga-jaga. Ya, firman Tuhan sudah kita baca bahwa ada lawan ya, yang namanya iblis. Bahwa lawan kita itu bukan darah dan daging. Ya, bukan manusia, walaupun ya dia suka menyakiti hati kita. Walaupun dia suka merendahkan kita. Tetapi musuh kita adalah iblis. Sehingga kita harus berjaga-jaga karena kita punya musuh. Penguasa-penguasa di udara, pemerintah, penghulu-penghulu di udara. Ya. Sehingga dikatakan bahwa kita harus sadar dan berjaga-jaga. Tujuan iblis ingin apa saudara? Untuk kehidupan kita ya binasa. Yohanes 10 ayat 10 berkata begini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri bicara iblis. Dia mencuri tidak stop di situ. Ya. Dia mau membunuh tidak stop sampai situ. Dia mau membinasakan hidup kita. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar dan hebat. Dia berkuasa di bumi dan di surga. Namanya ajaib, namanya heran, namanya dahsyat. Sehingga kita bisa beroleh kemenangan daripada Tuhan. Dia memberikan kehidupan. Bahkan dikatakan engkau mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sebab itu mari, karena dia sebagai pencuri gitu ya. Kalau kita sudah tahu datang pencuri, ya gak mungkin. Kita pasti lebih berjaga-jaga. Tapi sering kali kita tidak sadar. Ya. Karena apa? Karena iblis itu cerdik tetapi licik. Ya. Dia memberikan jebakan-jebakan. Ya, kalau kita tahu kalau di rumah ya Bapak Ibu Saudara yang punya ya binatang-binatang yang mengganggu itu ya, kita bikin perangkap, jebakan. Ya, kita taruh apa di situ umpan yang dia sukai. Ya, kita tahu bersama ada istilah itu jebakan Batman.
ya. Karena Batman ini salah satu kalau dari komik kartun begitu ya. Dia superhero tapi tidak punya kekuatan. Nah, dia punya strategi memberi jebakan kepada musuhnya. Nah, seringkali juga musuhnya beri jebakan. Nah, itu untuk apa? Untuk menghancurkan, ya. Untuk membunuh, membinasakan. Ada juga saya baca ya di Dinas Pertanian dan Pangan, ya. Di situ membuat salah satu perangkap serangga yang menjadi hama untuk sayur dan tanaman buah, ya. Perangkap itu namanya perangkap lingkat kuning, ya. Untuk membasmi, ya, untuk serangga pengganggu tanaman, dan dia umumnya tertarik dengan cahaya, ya. Dia suka dengan warna dan aroma sehingga warna yang disukai serangga itu warnanya kuning. Perangkap ini warnanya kuning. Ya. Untuk segala yang mengganggu itu ya bisa dibinasakan. Dari hal-hal apa? Dimulai dari hal-hal yang dia suka. Ya. Iblis menjebak kita dari segala sesuatu yang disenangi oleh daging. Ya. Bicara keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Sehingga dikatakan menjadi 3 dosa Hawa. Sehingga kita terpikat olehnya, jatuh dalam jebakannya, kita terperangkap dan tidak bisa keluar. Dan akhirnya tujuannya adalah membinasakan jiwa kita. Tetapi mari saat ini dikatakan firman Tuhan, ya, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya ada orang yang tidak dapat ditelan oleh iblis. Nah, siapa orang yang dapat ditangkap oleh jebakan iblis? Ya, dikatakan sehingga engkau sadar dan berjaga-jaga. Yang pertama, saudara, ya, orang yang dapat dijebak ya, oleh segala tipuan iblis adalah orang yang tidak sadar. Ya, apa arti tidak sadar? Artinya dia tidur, ya kan? Orang tidur kan tidak sadar. Ya, orang mati tidak sadar, pingsan juga tidak sadar. Secara rohani dia tidur, ibadah sih, tapi rohaninya tidur. Ya. Sehingga kadang-kadang cirinya adalah orang yang tidak sadar adalah orang yang tidak menyadari kesalahannya. Padahal firman Allah sudah dinyatakan. Teguran-teguran lewat orang-orang terdekat kita. Tetapi sering kali kita nggak sadar ya dosa, kelemahan kita. Sehingga pentingnya saudara untuk tetap sadar bahwa kehidupan kita ini sadar bahwa kita banyak kesalahan. Ya. Sehingga Tuhan pun dalam firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang begini, jika kita mengaku dosa kita. Ya. Tuhan bilang mengaku. Ya. Maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari saudara sadar. Seringkali mulut ini seringkali melemahkan orang lain. Ya. Seringkali pun merendahkan bahkan mengutuk orang lain. Bahkan kita seringkali bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Dikatakan kita masih bernafas, kita masih bisa bergerak. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Tapi seringkali mulut ini lebih cepat untuk mengeluh. Ya. Tetapi mari sadar kita butuh pengampunan daripada Tuhan. Dia setia, dia adil. Dia akan mengampuni setiap segala dosa dan kejahatan kita. Ya. Orang yang mengakui kesalahan saudara justru menunjukkan pribadi yang kuat. Karena dibutuhkan integritas yang kuat untuk bisa mengakui kesalahan. Ya. Supaya kita terus sadar saya butuh Tuhan. Saya butuh kuasa Tuhan. Karena ada lawan, ada iblis yang berkeliling. Iblis gak pernah capek. Ya, 24 jam. Dia mencari kesempatan yang tepat untuk menelan, menangkap. Bagi orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak sadar. Sebab itu pentingnya untuk kita mengoreksi diri ya. Evaluasi Tuhan apa yang masih salah dalam hidup ini. Sehingga kita baru mengoreksi orang lain. Nah seringkali juga kita kurang sadar saat kita menghadapi masalah. Kita lebih banyak bertanya kenapa Tuhan. Ya. Stop bertanya kenapa. Kenapa saya Tuhan? Kenapa masalah ini saya hadapi? Kenapa bukan orang lain? Ya. Saya ada satu ibu bertanya kepada saya. Kenapa masalah ini Tuhan kasih? Coba masalah yang lain. Ya.
Percaya saudara, waktu kita tahu bahwa apa yang Tuhan buat mendatangkan kebaikan, kita akan berkata apa yang Tuhan buat tidak pernah salah. Ya. Tuhan izinkan pergumulan masalah yang masih terus kita hadapi saat ini. Percayalah itu membentuk, memproses kita menjadi serupa segambar seperti Dia. Jadi kita harus rubah, bukan kenapa, tapi apa Tuhan. Ya. Apa maumu di balik semua ini. Ya. Apa kehendak-Mu Tuhan dalam hidup saya. Sehingga Tuhan izinkan masalah ini terjadi. Mari, karena kalau kita terus bertanya kenapa, itu tidak membuat keadaan kita semakin lebih baik. Membuat kita keadaan semakin lebih buruk. Sehingga kita tidak objektif dalam kita mengambil keputusan-keputusan. Ya. Sehingga dengan kata lain dia gak sadar diri. Kenapa gitu ya, kenapa. Tetapi mari sadarlah. Bahwa setiap apapun yang kita alami, ada kehendak Tuhan yang besar di dalamnya. Ya, sehingga kita menjadi kesaksian, kita punya Allah yang dahsyat dan ajaib. Puji Tuhan. Dan yang kedua, siapa yang dapat ditelannya? Ya, adalah orang yang tidak berjaga-jaga. Ya. Kalau tadi sadar, secara pikiran sadar, yuk ada musuh gitu ya. Sehingga hidup ini jangan seenaknya, jangan hidup sembarangan. Oh semau gue lah, ya kan. Tetapi ada musuh yang berkeliling, ya, yang ingin menangkap kita. Dan yang kedua, selain sadar, ada tindakan. Ya. Karena iman tanpa perbuatan mati. Yuk kita jaga-jaga. Ya. Orang yang berjaga-jaga yaitu tahu ada musuh tapi tidak mau bertindak menjaga imannya. Ya. Tahu ada musuh tetapi tidak menjaga hatinya, buka celah ya kepada iblis. Ya. Tahu ada musuh tidak menjaga karakternya. Mari saudara, saat ini gereja Tuhan sadar. Ya. Musuh yang dikatakan ada sebelum kita ada 2000 tahun yang lalu. Ya. Dia ingin menangkap saya dan saudara. Dan kita harus bertindak untuk terus berjaga-jaga. Bagaimana wujud kesadaran dan wujud dari kita berjaga-jaga, ya. Yang pertama adalah lawan iblis. Kita buka 1 Petrus 5 ayat 9 selanjutnya. Dikatakan 1 Petrus 5 ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya, tahu ada musuh, berjaga-jaga. Tapi tindakan dalam kita hal berjaga-jaga lawan musuh kita. Ya, dalam Yakobus 4 ayat 7 juga berkata begini, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya. Bukan kita yang lari saudara ya. Waktu kita lawan iblis dia yang lari. Karena roh di dalam kita lebih besar daripada penguasa-penguasa di udara. Ya. Kita percaya ya, ada kuasa Allah dalam hidup kita. Ya, kesaksian kami mengalami hal yang luar biasa. Semenjak Seroja kami pindah di satu tempat. Ya, di tempat itu setelah berjalan 2 tahun mau 3 tahun kami baru tahu. Waktu itu kami mau mengadakan pelepasan anak PAUD sekecamatan Ebobo, ya sekitar ada 1000 orang. Kita berpikir di mana ya tempat yang cukup ya orang tua dan anak-anak. Kita berpikir GOR ya. Nah waktu kami pergi ke sana salah satu staf bilang begini, ibu yang sewa rumah di Jalan Batam ya. Oh iya betul, yang buat sekolah. Betul. Itu sebenarnya sudah 3 tahun sebelum ibu sewa. Tidak ada orang yang mau. Saya bilang kenapa? Rumah setan. Hah? Saya bingung ya. Saya bilang masa sih? Kami sudah mau berjalan 3 tahun. Tidak rasa apa-apa, tidak ada apa-apa. Ada satu keluarga diizinkan untuk tinggal di situ. Sampai sekarang sakit. Ya. Jadi kalau orang kadang-kadang sekitar tuh. Ya, kami tidak harus menunjukkan kami pendeta. Kadang-kadang udah begini, ibu pendeta gini. Saya bingung begitu ya. Dan beberapa orang berkata demikian. Tetapi mari
lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Amin. Ya. Mari, kita seringkali ya tidak percaya, ya, tidak yakin bahwa roh di dalam kita lebih besar. Mari lawan iblis dengan iman yang teguh. Sehingga ia lari daripadamu, jangan kita yang lari, saudara. Ya. Kita lebih takut setan daripada takut Tuhan. Mari, saudara. Lawan musuhmu dengan iman yang teguh. Yang kedua, ya, apa yang akan kita perbuat dalam hal bicara kita berjaga-jaga, ya, bahwa kita sadar. Yang kedua adalah lawan bukan dengan kekuatanmu, tapi dengan kekuatan Allah. Ya. Iblis bisa dikalahkan dengan kekuatan Allah. Ya. Sebab itu mari saat ini kita gereja Tuhan harus penuh dengan kuasa Roh Kudus. Ya. Untuk hidup kita menjadi berkat, menjadi alat Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga iblis lari daripada kita. Ya. Penting saudara bahwa kita sadar hidup kita harus bergantung penuh kepada Tuhan. Sehingga kuasa Allah itu mengalir dalam hidup kita. Yang ketiga, jangan kita merasa menderita sendiri. Karena di muka bumi ini semua orang percaya juga menderita hal yang sama. Ya, kita merasa saya aja yang punya pergumulan begini, enggak. Semua orang ya, menderita hal yang sama. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Sebab itu pentingnya saudara, untuk kehidupan kita semakin lebih dekat kepada Tuhan. Untuk mengandalkan Tuhan, punya disiplin rohani, doa, baca firman, penting saudara. Untuk beribadah, karena kita tahu kita punya musuh, kita punya perjuangan. Jangan dengan mengandalkan kekuatan kita. Dan yang keempat, yang terakhir. Bagaimana kita bisa berjaga-jaga dan terus sadar. Ya, tindakan-tindakan apa yang kita ambil. 1 Petrus 5 ayat 10 selanjutnya. Dikatakan firman Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Iya benar, Tuhan izinkan ya, kita menghadapi segala penderitaan, tetapi percayalah, dengan kekuatan kuasa Tuhan kita tampil lebih dari pemenang. Ya. Kenapa? Karena dikatakan kamu dalam Kristus, dia akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan. Ada kekuatan Allah menjadi bagian saya dan saudara. Ya. Sehingga kita bisa menghadapi lawan-lawan kita yang seringkali mengintimidasi kita, bukan? Wih, lu melayani, lu baru bikin dosa. Ya. Kita melayani karena kita dilayakan oleh Tuhan. Ya. Melayani karena anugerah daripada Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Tapi semua karena kasih karunia daripada Tuhan. Sebab itu dikatakan bagi siapa, bagi orang, bagi kamu yang ada di dalam Kristus. Ya. Jadi pentingnya saudara kita ada di dalam Kristus. Dia pokok anggur yang benar. Ya, kita carang-carangnya kita harus melekat kepada pokok anggur itu. Ya, untuk kita bisa menerima kasih karunia kuasanya yang ajaib itu. Kita harus terhubung dengan sorga. Ya, kita harus punya hubungan dekat dengan Tuhan. Karena hanya yang di dalam Kristus saudara. Ya, hanya yang di dalam Kristus. Dikatakan Tuhan memberi kekuatan, meneguhkan, mengokohkan. Sehingga dikatakan setelah engkau menderita seketika lamanya, kemuliaannya yang kekal menjadi bagian kita. Ya. Bicara kemuliaan Allah sesuatu yang indah dan mulia, bukan? Seperti pujian dari Rayon Karmel. Ya. Terus dayung perahu hidupmu. Satu kali engkau akan mendapat mahkota kehidupan yang luar biasa. Ya. Apapun yang kau buat di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan perhitungkan semuanya. Ada kemuliaan yang dahsyat.
Bahkan ini menjadi ayat kita yang terakhir kita buka. 2 Korintus 4 ayat 17. 2 Korintus 4 ayat 17. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama. 2 Korintus 4 ayat 17. 1, 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Waktu kita terhubung dengan Tuhan, ya, kita connect dengan Tuhan, kita melekat kepada Tuhan sehingga kita percaya apa yang Tuhan izinkan, apa yang Tuhan kehendaki adalah yang terbaik dalam hidup saya. Waktu kita sadar dan berjaga-jaga, mari yuk sadar bahwa rancangan Tuhan lebih baik daripada rancangan kita. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan menenun hidup kita menjadi bejana yang indah di hadapannya. Tapi memang harus melewati proses. Ya. Dan proses itu enggak mudah secara daging. Tapi percaya tujuannya untuk kemuliaan yang kekal. Ya. Tuhan kita luar biasa. Waktu kita terhubung dengan Tuhan, kita berkata Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ya. Seringkali kita melihat situasi kondisi yang gak baik. Kita lupa kita punya Tuhan yang lebih besar. Bahwa kenyataan hidup ini harus tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Percayalah, waktu engkau terhubung dengan Tuhan, apapun tantangannya, apapun dan siapapun lawan, yaitu iblis, ya, kita akan berkemenangan di dalam Tuhan. Dan kita akan meraih kemuliaan yang indah bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala.